Pernah nggak ngerasa begini? Kamu bilang dalam hati, gue orangnya hemat kok, jarang beli barang mahal, nggak hobi pamer, nggak kredit aneh-aneh. Tapi anehnya, uang tetap cepat habis walau merasa sudah cukup aman. Tabungan susah nambah setiap akhir bulan, rasanya selalu berulang yang sama. Lega sebentar, lalu cemas lagi. Perasaan ini datang hampir tiap bulan. Kalau itu pernah kamu rasakan, mungkin masalahnya bukan pada jumlah uangmu sekarang. Masalahnya ada pada ilusi finansial yang kamu anggap hidup hemat selama ini. Ilusi pertama, gue nggak boros, gue cuma sering beli kecil-kecilan. Banyak orang merasa aman secara finansial karena jarang beli barang mahal. Nggak beli iPhone baru, nggak liburan ke luar negeri, nggak beli mobil baru. Tapi hampir setiap hari pengeluaran kecil datang terus tanpa terasa. Kopi kecil, ongkir kecil, jajan kecil, langganan kecil, diskon kecil, terasa sepele. Masalahnya bukan di satu transaksi, tapi di frekuensi yang terus berulang. Pengeluaran kecil yang berulang jauh lebih berbahaya daripada pengeluaran besar terencana. Karena pengeluaran kecil jarang dicatat, jarang disadari, jarang dianggap masalah serius. Justru di sanalah uang bocor pelan-pelan tanpa kamu sadari. Ilusi kedua, selama masih ada sisa berarti aman. Ini jebakan yang paling umum dan sering tidak disadari banyak orang. Kamu merasa tenang karena masih ada sisa uang di akhir bulan. Tapi pertanyaannya bukan masih ada sisa uang atau tidak. Pertanyaannya, apakah sisa itu cukup untuk membangun masa depanmu nanti? Banyak orang punya sisa uang, tapi sebenarnya tidak benar-benar aman secara finansial. Sisa itu tidak cukup buat darurat, investasi, dan ketenangan hidup pribadi. Sisa uang yang tidak punya tujuan sebenarnya bukan sisa finansial yang jelas. Itu cuma uang numpang lewat, tanpa arah, dan tanpa dampak yang nyata. Ilusi ketiga, gue udah nabung, berarti udah disiplin. Menabung itu baik, tapi tanpa sistem sering jadi pelampiasan rasa bersalah. Banyak orang menabung kalau ingat, kalau ada sisa, atau setelah belanja. Masalahnya, kalau nabung cuma pakai perasaan, yang menang justru emosi saja. Dalam kondisi seperti ini, disiplin finansial perlahan kalah oleh emosi. Disiplin finansial bukan soal rajin semata, tapi prioritas yang sudah otomatis. Kalau menabung selalu di urutan terakhir, itu bukan kebiasaan yang nyata. Itu cuma niat baik yang datang sesekali, tanpa sistem dan konsistensi. Ilusi keempat, gue hemat karena bandingin diri sama yang lebih boros. Ini ilusi yang paling licik dan sering tidak kita sadari. Kita merasa aman bukan karena kondisi sehat, tapi orang lain lebih parah. Dia lebih boros dari gue, cicilannya lebih gila, hidupnya hedon banget. Padahal standar sehat finansial bukan orang lain yang jadi pembandingmu. Standarnya adalah tujuan hidupmu sendiri yang ingin benar-benar kamu capai nanti. Kamu bisa lebih hemat dari temanmu,
tapi tetap gagal finansial pada akhirnya. Kalau arah hidupmu enggak jelas, semua penghematan akan jadi kegagalan finansial. Ilusi kelima, diskon bikin kita merasa pintar. Diskon itu candu karena mempengaruhi pikiran, bukan sekedar soal harga murah. Efek psikologis diskon membuat kita merasa pintar dan merasa hemat, tapi semu. Seringkali kita beli karena diskon, bukan karena benar-benar butuh. Kita beli lebih banyak dari rencana dan lebih cepat dari kebutuhan. Diskon bukan alat penghemat, tapi akselerator keputusan impulsif yang berbahaya. Kalau tanpa diskon kamu tidak akan beli, itu bukan kebutuhan. Itu hanyalah dorongan sesaat yang menyamar sebagai keputusan rasional. Ilusi keenam, hidup sederhana sama dengan finansial aman. Ini penting dan sering disalahpahami oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana itu baik, tapi tanpa arah bukanlah kebijaksanaan, melainkan stagnasi. Ada orang hidupnya terlihat sederhana, namun tidak mengalami pertumbuhan berarti yang nyata. Mereka tidak naik level, tidak punya sistem, tidak punya rencana jangka panjang. Kesederhanaan yang sehat selalu punya tujuan jelas dan arah hidup ke depan. Kalau tidak, itu cuma bertahan hidup, bukan membangun hidup jangka panjang. Masalah utamanya, kita menilai uang dari rasa, bukan logika. Inilah akar dari semua ilusi finansial yang sering kita alami sehari-hari. Kita merasa aman, cukup hemat berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan data nyata. Jarang yang benar-benar duduk dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Kemana uangku pergi? Mana yang penting? Mana yang kebiasaan setiap hari? Mana yang bantu masa depan? Mana yang cuma bikin nyaman sesaat? Uang tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah cara kita memaknai uang selama ini. Tanda kamu terjebak ilusi finansial. Coba jujur ke diri sendiri dan perhatikan kondisi keuanganmu saat ini. Kamu mungkin sedang terjebak ilusi finansial. Ketika gaji naik, tabungan stagnan. Merasa hemat setiap hari, tapi tetap cemas tanpa rasa aman finansial. Banyak pengeluaran kecil-kecilan, tapi kamu tidak pernah tahu totalnya keseluruhannya sebenarnya itu berapa. Merasa disiplin mengatur uang, tapi tanpa sistem yang jelas dan konsistensi yang nyata. Ini bukan soal salah atau benar, melainkan soal sadar atau tidak. Jalan keluarnya bukan hidup makin pelit. Solusinya bukan menyiksa diri, mematikan semua kesenangan hidup, penuh rasa bersalah. Solusinya adalah sadar arah yang jelas dan disengaja dalam hal finansial. Kamu perlu tahu mana pengeluaran mendukung hidupmu, mana yang hanya menenangkan emosi sesaat. Kamu juga harus tahu mana yang perlu dikunci dan mana yang boleh fleksibel. Uang butuh struktur yang jelas, bukan pengekangan berlebihan tanpa arah hidup. Hemat yang sehat itu terasa tenang, bukan penuh was-was. Kalau hidup hemat bikin kamu stres, takut belanja, takut menikmati hidup, itu tidak benar.
Itu tidak sehat dan perlu dievaluasi ulang dengan jujur sekarang. Hemat yang sehat membuat kamu tahu batas, alasan, dan konsekuensi hidup. Yang paling penting, kamu tidur lebih tenang, bukan hidup lebih cemas. Ilusi finansial itu berbahaya, bukan karena bikin miskin, tapi merasa aman yang rapuh. Kalau hari ini kamu ngerasa, gue nggak boros, tapi capek urusan uang, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu mulai sadar sekarang. Dalam urusan uang, kesadaran selalu lebih berharga daripada sekedar merasa hemat.